Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Monica, NIM 4012311020 dari kelas 1B Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video materi sumber dan klasifikasi hukum. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum? Sumber hukum adalah dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Adapun sumber-sumber hukum formal. 1. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada peraturannya pada sumber hukum yang lain. Yang ketiga, kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam keadaan yang sama. 4. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. 5. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, bilateral atau multilateral. 6. Doktrin atau pendapat para ahli. Mengenai pendapat para ahli hukum, pernah dikenal pendapat umum. Lalu selanjutnya, jenis-jenis klasifikasi hukum dalam berbagai kepustakaan. 1. Berdasarkan sumber formalnya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi A. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang teratur dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum kebiasaan dan hukum adat, yaitu hukum yang berbentuk peraturan kebiasaan dan adat. C. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. D. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara peserta perjanjian internasional. E. Hukum perjanjian, yaitu hukum yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. 2. Berdasarkan fungsinya, hukum terdiri dari A. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat, antar anggota masyarakat dengan penguasa negara, dan antar anggota masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. B. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum bagi penguasa dan bagaimana cara menuntut bila hak-hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. 3. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum nasional ialah hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Hukum nasional ialah hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain. 4. Berdasarkan bentuknya, hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, yaitu hukum yang hidup dan yang diyakini oleh masyarakat dapat dipatuhi, yang tidak dibentuk secara formal tetapi lahir dan tumbuh di masyarakat itu sendiri. B. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan di peraturan perundang-undangan negara baik dikodifikasikan ataupun tidak dikodifikasikan. 5. Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. A. Hukum yang mengatur atau disebut hukum volunteer, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang memungkinkan oleh undang-undang.
B. Hukum yang memaksa atau disebut hukum kompulser, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik maupun berdasarkan perjanjian, dan bersifat mutlak yang harus ditaati. 6. Berdasarkan hubungan yang diaturnya, hukum dibedakan atas dua jenis. A. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. B. Hukum subjektif, yaitu kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif. Di pihak satu yang menimbulkan hak dan di pihak lain yang menimbulkan kewajiban. Saya rasa cukup sekian video presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.